warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi, tur zat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Kul ngucapo sapa sira Muhammad, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbuna demen sapa sira kabeh Allah ing Allah. Fattabi'u mongko padha anut sapa sira kabeh mi ing ingsun. Yuhibbukum mongko bakal gawe demen ing sira kabeh sinten Allah Gusti Allah. Wa yaghfir lan ngapura sinten Allah lakum marang sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Wallahu utawi Gusti Allah iku Ghafurun, zat kang maha pangapura, Rahimun, tur zat kang maha welas asih. Surat Al-Imran ayat 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cinta kepada Allah yang suci, semangat menata ekonomi untuk biaya mencari ilmu, supaya sukses dalam hidupmu, supaya sukses dalam hidupmu. dari syair yang diterangkan Yai, yang saya pahami bahwa sesuatu kesuksesan itu pasti ada suatu pengorbanan. Termasuk di sini yang dalam syair pertama itu semangat menata ekonomi untuk biaya mencari ilmu. Maksud biaya di sini salah satu biaya itu menurut saya bukan melulu masalah materi, tetapi juga materi itu salah satu biaya. Dalam penjabaran biaya itu adalah pengorbanan. Pengorbanan itu bisa berupa waktu, bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran, bisa berupa uang. Nah, tentunya di sini tadi adalah kalau cinta kepada Allah kang Maha Suci, semangat menata ekonomi. Di sini ekonomi itu menurut saya adalah cara kita berusaha untuk mencukupi zahir lan batin. Cukup batine ya cukup jasad. Kebutuhan jasad kita ya pasti kita butuh merawat jasad ini, menjaganya, memberi vitamin, itu termasuk untuk menguati jasad. Tetapi di sini juga ada kekuatan batin. Manusia ini sering rapuh keyakinannya hanya masalah ujian kekurangan. Nah, maka di situ ada yang namanya biaya mencari ilmu. Ilmu ini juga ada ilmu yang kita baca, ada ilmu yang kita rasakan. Ilmu yang kita rasakan ya ilmu dalam waktu kita berproses berkehidupan sehari-hari itu kan pasti ada ilmu dengan ujian tadi itu. Makanya yang saya yakini Gusti Allah itu maha adil, maha besar, maha penyayang, maha segalanya. Tetapi kenapa di dunia ini kadang ada yang diberi enak, ada diberi enggak.
Bukan masalah Allah tidak adil, tapi manusia yang tidak mau belajar dari hidup. Karena dalam kita berusaha secara perbaikan materi itu, yang menentukan keberhasilan kita itu bukan kita itu lulusan apa, tapi dalam perjalanan hidup setiap detik, setiap hari ini kita mau nggak apa yang kita alami ini selalu kita ambil hikmahnya. Makanya saya bilang sama karyawan, kalian tuh bekerja yang kalian perjuangkan dia hidup kalian sendiri, itu bukan kamu memperjuangkan pimpinanmu. Nah, penyakitnya mencari ilmu adalah kemalasan berpikir, kemalasan tentang kepekaan batin. Contohnya saya sering tuh lihat kantor kotor, saya heran, iki wong sakmene gawe kok gak ono sing peduli dengan fasilitas lah. Kalau kita diamanai tempat yang enak aja, walaupun itu bukan milik kita, tapi kita nggak punya rumangsa jaga, ya mana mungkin Gusti Allah akan memberi amanah yang besar. Ini kepekaan dari hati tadi itu. Nah, kepekaan hati tentang kehidupan, tentang kita menempatkan diri, inilah kunci kesuksesan kalau menurut saya. Makanya karyawan tuh atau orang kalau dalam pekerjaannya masih nunggu dikongkon, berarti orang itu tidak punya iro-iro. Melihat yang nggak pantas itu gak usah kita disuruh yang dikerjakan. Nah, disitulah kita diuji kepekaan batin kita sebenarnya itu. Tapi kalau rumongso, lah itu ilmu noto batin. Oh iya, melihat yang kurang gak usah ditegur, diperbaiki. Melihat diri kita yang kurang gak usah ditegur, introspeksi diri. Kalau manusia ini selalu mengandalkan akalnya, dia akan baca tok. Tapi yang dibaca itu hanya sekedar omongan, ngomong tok. Tapi kalau kita mau introspeksi tentang hidup kita ini akan selalu berbenah. Lah, namanya berbenah itu pasti dandani. Kalau dandani itu pasti hasilnya baik. Disitulah kadang kalau saya pergi keluar kota itu, ini mohon maaf, saya melihat orang-orang yang kurang sukses, yang sudah lanjut usia. Disitulah yang saya lihat kebesarannya Allah. Kalau orang ini dulu pada waktu mudanya hati-hati, pasti Tuhannya tidak soro. Itu yang saya lihat. Nah dari itu yang saya lihat, untuk saya belajar diri saya. Saya umur 44, kalau hari ini saya salah menentukan langkah saya, yang nanggung anak-anak saya. Karena usia 44 itu usia persiapan menurut saya. Bukan usia mencari kita untuk melebih-lebihkan dunia. Tadi Romo Yai bilang duit 10 miliar di pasar Kiai enak gak takoni opo-opo. Jadi dosaku tak kena Kiai ku kabeh kan. Ini kan aman untuk kita lah. Tapi yang diartikan Yai bahwa apapun rezeki kita semata-mata tujuannya hanya untuk kepentingan umat, untuk memajukan agama, untuk mulia no guru, untuk mulia no wong tuwa, untuk mulia no agama. Artinya akan timbul suatu keyakinan bahwa hidup ini kalau kita nggak akan jauh dari urusan agama, pasti Allah itu akan mencukupi, sama yang diriwayatkan Rasulullah tadi disampaikan Yai mengorbankan semua urusan dunianya, termasuk tadi yang disampaikan Yai adalah Rasulullah nikah dengan janda yang usianya lanjut. Kalau kita disuruh milih nom belanjani itu yang belanjani yang boleh sing nom kan itu. Karena tujuan kita masih urusan dunia. Nah, makanya yang harus kita pahami bahwa sebenarnya hidup kita ini kalau kita mau merenung bahwa setiap detik, setiap saat kita itu harus selalu introspeksi diri.
Kemarin itu ada orang marketing itu tak panggil, kenapa kalian tuh kalau ngaji telat, kenapa kalau kalian ngaji pulangnya ngisi, karena nggak ada kepedulian lah. Berarti di situ yang saya lihat adalah satu, kalian nggak punya kesadaran tentang suatu kemuliaan. Tidak mulai kok angel ya, ngurusi orang ngaji itu apa kalau nggak mulai? Ya. Kalau emas di depan mata kita nggak nampak, yuk kepopin sukses. Nah itu kan emas nang ngarepe motor ndak diambil. Ngladeni wong ngaji. Itu kan sama dengan nemu emas. Tapi sing percaya, sing gak percaya ya acu. Nah, kenapa orang itu susah diajak sukses? Karena dia acu dengan kebaikan. Ya Sadri sampaikan. Samina wa atona, dengarkan dan taati. Dengan siapa? Ya Rasulullah. Walaupun kita masih berusaha untuk taat, ya tapi memperbaiki ketaatan. Sampai kapan? Ya sampai sedo. Karena memperbaiki itu tidak ada habisnya. Sama itu loh kalau ya bangun kan nonton. Dia apa? Dia fasilitasnya santri-santri ini. Kalau gedungnya bagus, tempat pendidikannya layak, otomatis mencari ilmunya nyaman, otomatis akan mendapat fasilitas yang baik. Makanya di situ ada namanya akreditas. Selalu berbaik secara fasilitas yang meningkat karena akan menimbulkan suatu kualitas. Kalau menungso ini nggak punya kualitas, ya apa kita itu mau sukses? Lah, disampaikannya juga dalam syair ini adalah mencari sukses dalam hidupmu. Lah, sukses dalam hidupmu kan ya pasti butuh pengorbanan. Tadi disampaikan Yai, dicemooh orang banyak, dihina orang banyak, ya Kak. Saya dihina orang sedikit aja kadang mental saya jatuh. Ditekan orang sedikit mental saya jatuh. Saya belum bisa niru beliau ini. Tetapi karena kita dibimbing Romo Yai sebagai guru kita, ya kembali lagi kita wajib mentauladani cara berjuang beliau. Ya sak mampu-mampu. Artinya semangat menata ekonomi adalah selalu memperbaiki diri dan perilaku, terutama tentang kesadaran kita tentang hal-hal yang baik. Kalau jenengan tidak pernah sadar dengan hal yang baik, jangan harap kesuksesan dunia dan akhirat akan mendekat. Tapi kunci kesuksesan itu adalah ilmu yang baik secara batin, ilmu yang baik secara syariat. Ini yang harus kita pegang teguh. Makanya kita doakan Romo Yai selalu sehat, Bunya Yai selalu sehat. Berkat ilmu beliau, berkat semangat beliau, kita bisa dibimbing dengan ilmu-ilmu beliau. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ilmu sukses usaha, Dengan ilmu sukses usahanya, dengan ilmu sukses pekerjaannya, dengan ilmu sukses cita-citanya, dengan ilmu sukses tinggi derajatnya, dengan ilmu sukses tinggi derajatnya. Memahami syair punika bahwasanya semuanya itu harus diilmui. Jadi apa-apa itu kita melakukan apa saja itu harus pakai ilmu. Jangan bodohan. Jadi kalau ingin cita-citanya terpenuhi, berarti harus punya ilmu supaya bisa menuju pada cita-citanya, seperti itu. Bagaimana bisa terpenuhi cita-citanya kalau tidak punya ilmu? Ibarat orang bekerja tapi ngawur, katanya.
kan di dalam sebuah ibaratnya toko saja itu kan ada manajemennya. Jadi kalau punya toko nggak ada manajemennya, yo amburadul. Batine mboten semerap, rugine nggih mboten semerap. Jadi syukur ngatol. Ibaratnya kulaane 10.000 ya apa carane untung tapi didol 5.000. Ya akhirnya rugi. Jadi kepinginan tokone niku saged ageng nggih mboten siyos mboten. Sama halnya kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, tapi tanpa ada ilmunya, ya contohnya kalau ingin masuk surga tapi nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, ibaratnya kelontang landung tentunya. Ya bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita nggak pernah ibadah, nggak pernah beramal, jadi ya semuanya itu harus diilmuni gitu. Juga kalau ingin sukses itu juga harus pakai ilmu. Syaratnya mendapatkan ilmu itu kan kalau di kitab Al-Lala itu ada 6 itu 2, 3, 4, 5 enggak ada 6. Yang pertama itu dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Ya, yang pertama itu cerdas, kemudian semangat, kemudian sabar dan biaya, serta petunjuk dari guru dan waktu yang lama. Nah ini syaratnya. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu ya harus cari guru, seperti itu. Jangan sampai kita mencari ilmu tapi tidak dengan petunjuk dari guru atau bimbingan dari guru. Misalnya kalau kita membaca bab sholat, ada syaratnya sholat itu yang pertama niat. Kalau nggak ada bimbingan dari guru, apa kita tahu niat itu seperti apa? Terus caranya takbir itu seperti apa? Kan nggak tahu. Jadi makanya harus ada guru. Guru itu sangat penting sekali karena kita yang awalnya belum punya apa-apa akan menjadi punya apa-apa, seperti itu. Jadi harus ada bimbingan. Ibaratnya kalau yang masyhur di luar sana itu wong sing lek golek ilmu tanpa guru niku gurune setan. Kalau kita dibimbing setan ya bagaimana kita akan menjadi orang yang benar atau menjadi orang yang sukses? Kan tugasnya setan itu menyesatkan manusia, seperti itu. Jadi pada intinya semuanya itu harus punya ilmu. Mawon yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ilmu sampurna Islamnya, dengan ilmu sampurna perjuangannya, karena hidup di alam dunia semuanya butuh harta, semuanya butuh harta. Memahami maksud pada malam hari ini, yaitu temanya atau materinya adalah
Di samping juga Saidah Yai yang merupakan penjelas dari Quran, dasarnya Quran yaitu Al-5 ayat 31 dan juga buku ilingan jilid 1 yaitu yang berbunyi semoga hidup ini bisa menggenggam dunia. Ini dikaitkan atau dimulai untuk menggenggam dunia dengan ilmu. Jadi yang pertama saya baca tadi dengan ilmu sampurna Islamnya. Ini juga saya ingat pernah membaca di salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali, dia dinyatakan kulun nasi halka ilal alimun. Jadi manusia akan hancur binasa kecuali orang yang berilmu. Jadi ilmu disik sebelum beramal ilmu. Dilanjutkan dengan selanjutnya hadis selanjutnya wal alimuna halka ilal amilun. Orang yang berilmu pun akan bisa hancur kecuali yang beramal. Jadi mari ilmu yo amal. Wal amiluna halka ilal mukhlisun. Wong mesin amal pun belum jaminan aman. Masih bisa hancur, masih bisa binasa kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Dan ini pun juga masih belum menjadi jaminan. Wal mukhlisuna bi khotori azim. Teruskan di situ. Ini saya ingat betul ya hadis ini ya, sehingga betul-betul mengingatkan kita untuk lebih hati-hati dan semangat untuk mencari ilmu. Ya. Karena apa? Satu itu tidak hancur ilmu, amal, ikhlas. Kemudian juga akhirnya berdoa kepada Allah mudah-mudahan nanti kita husnul khotimah. Ya. Kemudian daripada itu untuk sempurna Islamnya ini dilanjutkan dengan bait yang saya baca kedua dengan ilmu sempurna perjuangannya. Ternyata untuk berjuang ini tidak gampang ya. Butuh ilmu, butuh pengalaman, kesabaran dan juga istilahnya orang Jawa ya, butuh apa klambi jaba jero. Nah, saya apa? Ya kekuatan lahir dan batin. Makanya Romo Yai ini sudah menyiapkan pada kita semuanya. Saya mulai kenal Romo Yai 95 akhir itu ya sudah saya insya Allah paham ya betapa Yai sudah menyiapkan generasi singa putih menjadi orang yang luar biasa, orang yang tahan banting istilahnya ya. Dia dilengkapi dengan doir batin usahanya, dikir, tirakat, bahkan setiap tahun itu ada 2 gemblengan. Yaitu setiap malam Jumat, setiap malam Suro, insya Allah pada Sabtu besok ini ya, Sabtu malam Minggu ini ada pembelian malam 1 Suro. Dan juga setiap bulan Ramadan tanggal malam 17 Ramadan. Untuk itu ya, untuk apa melengkapi perjuangan kita sebenarnya ya. Tapi ada ya ini ya, karena kadang-kadang tidak disiapkan ya. Pada setahun 2 kali. Seandainya kita ini menyiapkan diri, insya Allah bisa ikut. Ya. Kan dinyalengi Israel, tahu lah agenda rutin. Ya. Dinyalengi untuk gemblengan. Ya semua memang butuh harta, butuh duit. Gak mungkin Yai gratis no semuanya. Gak mengajari namanya itu. Ya. Malah apa? Tidak menyelamatkan, menjerumuskan. Ya. Tidak mendidik ya. Makanya ada biasanya itu adalah ada mahar ya. Mahar itu tidak untuk kiai ya, tidak untuk keluarga ya. Tapi untuk kita sendiri kembali pada si pengikut peserta gemblengan. Karena apa? Uang itu dikumpulkan ya. Untuk siapa? Namanya disedekahkan. Yatim piatu, janda-janda, orang miskin. Dan kita ikut dalam rangka mensukseskan gemblengan tersebut. Dia melok katut dalam rombongan Yai sodako. Ya, sodako. Ya, jadi sebenarnya ya harus apa? Kita usahakan ya. Mudah-mudahan dengan apa namanya ridho Allah. Ya. Cuma dikasih Gusti Allah. Ya, ini kembali pada kasih Gusti Allah. Walaupun duit kadang-kadang ya lek karo Gusti Allah, tak dia ya gak bisa ikut. Ya. Gak bisa ikut gemblengan. Maka dari itu mudah-mudahan untuk malam Ahad besok ini
Allah menghendaki kita semuanya. Ini juga kita berdoa ya, kita yang dari SL10 ini ya, mungkin sekarang ada peningkatan tahun ini ya. Kalau dulu mungkin hanya 1-2 orang yang ikut, mudah-mudahan malam minggu ini ya Allah menghendaki kita semuanya bisa derek gemblengan malam 1 surah. Amin ya rabbal alamin. Tujuannya apa? Ini lagi ya, biar apa? Sempurna perjuangannya. Karena kalau kita sudah butuh itu di masyarakat, wah ini ujiannya tidak hanya zahir, batin juga ya. Apalagi sudah menyandang nama kiai, nama ustadz, itu pasti ya akan ada yang mencoba ini kiai sendiri. Ilmunya sakiro ini. Kadang-kadang gak kena zahirnya batin ini. Ya, ini sudah di mana-mana itu ya, sudah menjadi rahasia umum. Ya, kita lengkapi ya untuk berjuang kita dengan lahir dan ilmu dan juga ilmu batin titir, kemudian juga gemblengan dalam rangka untuk menyiapkan diri kita dalam melengkapi keislaman kita, melengkapi ikhtiar kita dalam berjuang agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kami pahami dari obrolan malam hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Melanjutkan wabarakatuh. syair. Kalau cinta dengan Rasulullah harus nurut manut Rasulullah, harus nurut manut ulama Allah, dilakukan semuanya karena Allah, dilakukan semuanya karena Allah. Memahami syair yang saya baca, kembali lagi bait ini sedikit membahas tentang cinta ya. Jadi kalau cinta dengan Rasulullah, dan pertanyaannya sebelum cinta itu kenapa atau alasan apa yang mendasari, ya karena dikaitkan dengan halaman 81 quote 81, semoga hidup ini bisa menggenggam dunia. Menggenggam dunia tidak bisa lepas atau syaratnya harus berilmu. Ilmu itu milik Allah, bisa sampai kepada kita ya melalui pintu yang namanya Rasulullah, sehingga mustahil bisa menguasai, menggenggam dunia. Tapi kalau sama pintunya saja kita nggak kenal. Rasulullah adalah utusan Allah, sekaligus juga pintu dari berbagai macam ilmu. Makanya kalau di dalam sejarah perjuangan Islam, 1-2 abad setelah Rasulullah kabudut, itu perkembangan ilmu yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim itu jejaknya masih dipakai oleh orang kafir sampai sekarang. Artinya apa? Artinya memang ilmu itu memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam pemahaman Islam atau di dalam ajaran Islam. Jadi kembali lagi, untuk bisa mendapatkan ilmu ya kita harus tahu pintunya. Pintunya ya tidak lain Rasulullah. Dan untuk bisa mengenal Rasulullah ya kenapa kita makanya harus cinta kepada Rasulullah. Di luar konteks ilmu, bahwa Rasulullah itu satu-satunya makhluk, satu-satunya nabi yang diberi hak memberikan syafaat. Jadi kalau kita angan-angan bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah, sementara saya yakin yang ada di majelis ini itu pasti takut tentang bayangan gambaran yang namanya neraka. Tidak mungkin
yang hadir di majelis ini itu berani masuk neraka atau bertekad masuk neraka dengan gambaran neraka yang begitu dahsyat. Semuanya pasti mengharapkan surga. Jadi bagaimana hebatnya sebuah nilai sebuah syafaat di yaumul mahsyar kelak. Sehingga menurut saya pribadi akan aneh terdengarnya jika orang yang takut neraka kepingin surga tapi tidak memperjuangkan mendapatkan syafaat. Dan untuk mendapatkan syafaat adalah ya harus kenal yang memberi syafaat. Jangan sampai kita menjadi muslim, kita tidak kenal atau tidak bisa mengenal Nabi kita. Karena apa? Karena Nabi itu sujud kepada Allah, gak ngadeg-ngadeg sampai Allah itu menyuruh untuk bangun dari sujudnya, karena mau nuruti. Sudah, kamu jangan sujud lagi, kamu minta apa, dan satu yang diminta hanya syafaat. Dan yang kedua, ada cerita bahwa Nabi itu tidak bisa senyum. Di hadapan semua nabi-nabi yang lebih senior itu tidak bisa senyum sebelum permintaan beliau itu dikabulkan oleh Gusti Allah. Yaitu apa permintaannya? Semua umatku jangan ada yang masuk neraka. Jadi bagaimana kita bagaimana kita nggak cinta dengan Nabi kita, dengan sosok Nabi kita, kalau Nabi itu sudah kayak begitu. Jadi sama keluarganya sendiri seperti yang tadi disinggung oleh Romo Yai, tidak dipikirkan. Yang dipikirkan itu umatnya. Begitu mendapatkan jawaban bahwa umatnya itu pasti masuk surga semuanya, baru Nabi itu tersenyum. Jadi betapa kita harus, bahkan kita menurut saya pribadi itu kita tuh wajib mencintai Rasul itu wajib. Kenapa? Ya gimana ya logikanya ya? Kalau ada orang yang kita yakin besok itu menyelamatkan kita di yaumul mahsyar, terus kita nggak membina, nggak membangun cinta itu dari sekarang. Kesempatan kita ini cuma di dunia aja. Di akhirat sudah nggak ada lagi. Di akhirat hanya tinggal memetik hasilnya. Jadi yang saya pahami dari syair ini adalah ya namanya cinta ya sudah. Apapun yang dilakukan Rasul, karena Rasul itu juga uswatun hasanah, sebagus-bagus akhlak manusia itu yang Rasul. Jadi ya gak ada yang jelek Rasul itu, walaupun banyak kalangan yang gak suka kan kali ya melihatnya Rasul itu. Ada yang menyebut suka nikah gitu. Padahal di balik itu ada ilmunya juga. Bahwa semua karakter istrinya Rasul itu karakternya semua beda-beda. Itu mencerminkan karakter wanita-wanita yang ada di dunia sebenarnya. Mungkin itu Romo Yai yang saya pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tolong bakal Allah Tuhan Islam sekalian amin Allahumma amin. Tolong sekalian mata'am fi hayatihina hayatan thayyibah fi dunya wal akhirah wal afiyah amin Allahumma amin. Alhamdulillah hadirat rahimakumullah. Kala menang dalam kehidupannya itu semua biasa semua karena Tuhannya tetap tentram dalam hatinya, tetap tentram dalam hatinya. Kita harus siap menang juga siap kalah. Tidak boleh siap menang aja. Begitu kalah
kalah akhirnya dengan senjata, oh pasti curang kok, macam-macam. Tidak ada yang tidak dikasih musuh, tapi yang jadi bahasan itu kalah tetap tentram. Ini menang seneng, wuri-wuri itu biasa. Seneng dia menang, tapi dia kalah terus tetap seneng, tentram itu yang jarang. Hanya kita kumpul-kumpul dikenal ke Allah, karena yang bikin kalah nih Allah, sing bikin menang ya Allah. Terus binikmah tahun 2017 ini merintis dalam ma'had dan daerah yang menurut orang sekitar situ itu daerah paling ruwet. Dengan tumbas tanah pemberiku dan pondok mereka ruwet. Saya itu begitu nyemplung, oh luar biasa. Tapi ya bismillah, niku dalam anggap Rabu berjuang. Ngoten mawon. Kula belajar sabar, belajar. Walaupun makomnya masih belajar. Saya sing mitnah niku nggih. Dengan kesabaran dan saya doakan lagi sadar. Pangapunten sama, pangapunten. Saya setuju kula saya setuju. Kula salah semacam-macam, tapi ada yang didoakan wanggah dilempit Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada itu Mas Evi tahu. Sing dilempit tahu, kok wedi tahu. Insyaallah belajar sabar. Namanya cerita perjuangan koyo apa. Jangankan yang makom seperti kita ya. Kanjeng Nabi yang termasuk kamil mukamil tetap dikirimi musuh. Orang yang biasa, bukan makom-makom luar biasa, yang sangat biasa pun tetap ada musuhnya. Tapi kelasnya biasa. Nah kiai ya setan kiai. Wali pakai jubah niku ya wali ini setan sing musuh. Ini paham kali Allah Ta'ala, niku tenang. Tetap ayat, ini paham kali Allah Ta'ala. Karena sing damel niku wau sing gerakne niku ya Allah. Dalam itu Mas tunggal. Ana sing ngelem-ngelem muji-muji, ana sing buwuji. Dalam itu cuma satu. Makanya dalam niku belajar saking guru-guru niku ketika dimusuhi yang saya hadirkan Allahu hadiri. Tapi ten batin Allahu hadiri ten batin. Satu. Yang kedua Allahu nasiri ten batin. Yang ketiga Allahu ma'i. Ini betul-betul ucapnya. Allah Ta'ala menghadiri aku ten batin. Yang kedua Allahu nasiri, Allah Ta'ala menolong aku. Maju ten batin. Yang ketiga Allahu ma'i, Allah Ta'ala barengi aku ten batin. Nah, bahasa-bahasa batin ini yang biasa ditampilkan oleh Gus Dur ketika dihujat, macam-macam dimusuhi. Gus Dur yang sering keluar dari lisan beliau adalah gitu aja kok. Gus Dur gitu aja kok repot. Niku ngapunten. Mukadimah sebelum muncul kata-kata gitu aja kok repot, itu dalam batin, tidak didohirkan. Dalam batin itu Allahu hadiri, Allahu nasiri, Allahu ma'i. Kalau Allah Ta'ala menghadiri aku, Allah Ta'ala nulung aku, Allah Ta'ala barengi aku, apa ono sing repot? Ini dibarengi Allah yang maha kuat, yang maha menang. Kan panjenengan iki pengen kuat, pengen menang, ya kudu domplek nyedek kali berat yang maha kuat, berat yang maha menang, itu Allah Ta'ala. Untuk kita dikenalkan beliau.
Kemudian yang yai tok pangapunten saja. Tidak ada manusia sakti, yang ada disaktikan Allah. Berarti ini disaktikan, maka yang sakti, yang kuat, yang jaduk itu hanya Allah. Kan paham bahwa ini menang seneng niku wis biasa. Kalah dan tetap menerima ayem tentrem juara ini. Juara nggak barusan pemilihan pemilihan juara teman. Nah, ini kita alhamdulillah asal semua karena Tuhannya tetap tentram dalam hatinya. Semoga kita dibimbing Allah Taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangannya Rasulullah semua hanya karena Allah. Berjuang sampai mati, kita meniru Kanjeng Nabi. Kita meniru Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pahami dari syair Romoya ini, jadi perjuangan Kanjeng Nabi ini memang perjuangan yang benar-benar berjuang sampai mati dan tidak henti. Beliau memperjuangkan agama Allah. Kalau sampai-sampai dia pernah berdakwah di daerah Taif, saya pernah dulu dengar ceritanya bahwa Kanjeng Nabi di daerah Taif itu sampai dilempar, dikatakan seorang penyair yang gila. Pokoknya semua perkataan yang jelek-jelek ditujukan kepada Nabi, tapi Nabi diam dan cuma berdoa agar supaya daerah Taif itu muncullah seorang pemikir, seorang ulama yang besar-besar sampai sekarang. Insya Allah terwujud apa yang didoakan Nabi. Banyak seorang ulama datang di daerah Taif. Sampai-sampai dulu Nabi itu kalau di sana dilempari batu sampai berdarah, dicaci maki sama anak kecil-kecil. Tapi untuk berjuang membela agama Allah ini Nabi sangat bersungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang saya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami dalam caranya hidup niru Nabi, caranya dakwah niru Nabi, Caranya dakwah niru Nabi, cara ibadahnya niru Nabi, caranya makan minum niru Nabi, caranya makan minum niru Nabi. dan saya pahami pemahaman hari ini adalah mengenai mahabbatullah, yang artinya mencintai Allah. Apakah itu arti cinta kepada Allah merupakan sikap pengabdian diri, pengorbanan diri, dan cinta kepada Allah adalah inti daripada sifat keimanan bagi umat muslim, yakni mengutamakan Allah di atas apapun dan siapapun. Selain itu, cinta kepada Allah juga diartikan sebagai sikap tunduk, patuh, serta berbuat apapun untuk mengharapkan keridhaan dari Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, dan siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman.
Demikian dapat saya simpulkan dalam pengajian hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersolawat kepada Nabi, selalu taat kepada Nabi, selalu berzikir seperti Nabi, selalu zikir kepada Allah yang suci, selalu zikir kepada Allah yang suci. Yang bisa saya simpulkan mengenai dari syair berikut menyinggung buku iling-ilingan yang disebutkan oleh Yai mengenai semoga hidup ini bisa menggenggam dunia, tidak digenggam oleh dunia. Dari situ saya berpikir konsep menggenggam dunia ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja. Artinya harus ada effort, harus ada sesuatu yang dipertaruhkan, harus ada yang dikorbankan untuk menggenggam dunia. Proses ke arah situ seperti apa caranya? Jadi di sini dapat disimpulkan kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep menggenggam dunia ini apa, milik siapa, dan bagaimana cara menggenggamnya dan mengapa perlu menggenggamnya. Karena ada kata-kata yang sangat saya sukai ya, ngapunten, sesuatu yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Nah ini pada akhirnya membuat kita semua harus mengetahui menggenggam dunia. Dunia ini sama seperti contohnya ketika siswa ikut pramuka ya, ngapunten. Ketika pramuka kita terjun ke perkemahan. Perkemahan kita kemah di suatu tempat. Analoginya seperti itu. Saat di suatu tempat ini kita tidak tahu tempat ini apa dan bagaimana lingkungannya seperti apa, kita tidak tahu. Oleh karena itu sama dengan dunia, kita harus mengenali terlebih dahulu. Jadi kita kenali dulu siapa pemilik dunia ini dan bagaimana cara untuk mengenalinya, memahaminya, lalu caranya untuk menggenggam dunianya, untuk melalui perkemahannya, untuk mengikuti alur-alur yang sudah ditetapkan di perkemahannya. Kalau dianalogikan pada karyawan, contohnya ketika karyawan saat masuk bekerja, pertama kali masuk bekerja, pasti akan kaget, culture shock, pasti akan, saya tiba-tiba masuk sudah dibebani hal seperti ini. Apa yang perlu saya lakukan? Sama dengan seperti itu. Artinya harus ada yang dikorbankan. Mereka mau tidak mau, kita semua di sini juga sebagai makhluk dalam menggenggam dunia ini, kita harus menyiapkan diri. Nah, seperti dari karyawan, artinya ketika kita mau berusaha untuk menggenggam pekerjaan kita, memahami pekerjaan kita, berhasil dalam pekerjaan kita, harusnya ada effort yang kita keluarkan untuk memahami apa itu pekerjaan kita. Contohnya salah satunya, sekalipun itu di luar jam kerja, berusaha memahami sebetulnya apa poin dari pekerjaan yang saya lakukan. Lalu di sisi lain berusaha untuk tanya, berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk mencari cara paling efektif dan efisien dalam menghadapi permasalahan di tempat kerja. Dan itu tidak bisa dilakukan atas dasar disuruh orang lain, harus ada sesuatu yang timbul dari dirinya. Itu salah satu analoginya ketika dunia pekerjaan. Begitupun dengan konsep menggenggam dunia. Jadi kita tidak bisa menunggu orang lain untuk menyuruh kita, memberikan privilege, memberikan ini segala macam. Tidak bisa. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Harus ada yang kita korbankan. Berkorban ini konsepnya terbagi menjadi dua. Yang pertama cara mengenalinya dulu, mengorbankan. Jadi cara mengenali ini artinya kita harus paham terlebih dahulu siapa pemilik dunia ini. Seperti surat Al-Imran ayat 31 di mana kata Rasulullah adalah ikutilah aku. Terus dari syair sebelumnya menjelaskan cara hidup meniru Nabi, berzikir seperti Nabi, berzikir kepada Allah yang Maha Suci seperti Nabi. Nah itu adalah salah satu manifesting
bagaimana cara kita mengenali dunia kita, mengenali apa yang akan kita genggam. Karena secara tidak langsung ketika kita mengenalinya itu ada daya tarik spiritual yang sebetulnya itu kita percaya bahwa hal-hal ini datang karena apa yang kita lakukan secara spiritual, secara keagamaan, cara iman kita kepada Gusti Allah. Kita bisa lebih sabar, secara tidak langsung energi positif bisa berkumpul ke kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, kita juga dijauhkan dari hal-hal yang buruk karena hal-hal positif tadi akhirnya datang menghampiri kita. Secara tidak langsung dengan mengenali ini menjadi manifesting yang baik untuk kita. Di sisi lain mengetahui caranya artinya kita ke teknis dalam diri kita, entah itu meningkatkan ilmu, karena bagi mabuk bagi perempuan saya menyimpulkan bahwa ilmu itu adalah mahkotanya. Kenapa? Karena sekalipun ada orang terdahulu berkata, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, akhirnya di dapur juga, akhirnya mengurus suami juga. Namun saya menyimpulkan bahwa ketika perempuan itu memiliki pendidikan yang bagus, ketika perempuan itu memiliki ilmu yang bagus, secara tidak langsung permasalahan-permasalahan yang itu ada di kecil pun dia sudah memiliki bekal, dia sudah memiliki ilmu. Jadi dia bisa mendidik, dia bisa mempengaruhi lingkungannya, dia bisa ikut membantu memanaging tidak hanya apa yang ada di depannya, tapi juga perasaan lingkungan, perasaan dalam dirinya, seperti memanage emosionalnya supaya lebih tegar, supaya tidak mudah menangis, supaya lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Itu yang bisa saya simpulkan, ya. Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.